Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, amin. Video kali ini sharing aktivitas harianku lagi ya teman-teman. Di sini tuh aku habis belanja harian. Belanja hariannya benar-benar secukupnya aja, hanya untuk makan hari ini dan juga besok pagi bekalnya Pak suami. Dan yang aku beli itu hanya ada cabai hijau, jengkol, ikan layang, kacang goreng, dan juga terasi. Voice over kali ini tuh kayak ada suara kretek-kretek gitu ya teman-teman, entah di videonya entah di apanya, tapi videonya itu udah aku silent semua sih untuk suara aslinya. Tapi entah kenapa ya ada suara kretek-kretek kayak gitu. Semoga aja nggak mengganggu pendengaran teman-teman semuanya saat mendengarkan aku ngomong gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku lagi bersihin dulu untuk ikan layangnya, seperti biasa direcokin sama anabul-anabul kecil-kecil ini, karena ini tuh tinggal 2 ya teman-teman. Tadinya itu ada 4, tapi sekarang sisa 2 yang masih hidup, yang masih sehat. Soalnya kemarin itu pas ada 4, yang satu hilang entah kemana ya, terus yang satunya itu sakit mati dan meninggoy gitu teman-teman. Dan udah deh tinggal 2 ini, dan yang 2 aku kasih tetes mata gitu ya. Aku pernah beli di online dan alhamdulillah ternyata manjur. Aku tuh kayak nyesel banget kenapa nggak dari kemarin-kemarin aku beli obat mata yang dari online itu loh untuk anabul. Mungkin kalau misalkan aku beli dari awal-awal pasti pada sehat dan pada hidup gitu. Sedang yang meninggoy itu adalah kucing-kucing yang bulunya itu bagus-bagus gitu. Kayak yang jantan atau cowoknya itu ya, si bocil anabulnya itu kan yang aku kasih nama si panda itu adalah kucing cowoknya. Warnanya itu memang bener-bener lucu kayak panda gitu, Masya Allah. Tapi sekarang ya udah tinggal kenangan gitu teman-teman. Oke, selesai aku cerita masalah kucing sambil bersihin ikan ya. Di sini juga aku cuci piring sekalian teman-teman, walaupun cuma sedikit tapi kan sekalian aku di sini gitu ya, sekalian ngebersihin aja. Di sini juga aku mau sekalian sikat-sikatin untuk area WC, karena kalau misalkan habis dipakai biasanya aku memang sikat-sikat gitu ya teman-teman. Kalian di sini aku mau nyikat-nyikatin ember ini yang putih ini udah kayak kotor banget. Ya udah kita sikat-sikatin dulu sampai kinclong. Aku mohon maaf ya teman-teman, tadi itu ceritanya berkisah tentang kucing, karena memang aku tuh suka banget sama yang namanya kucing. Bagi yang gak suka kucing boleh di skip aja deh. Aku tuh suka kucing soalnya dari dulu gitu teman-teman. Sikat-sikat WC ini sebenarnya aku lakuin tiap hari ya, tapi di bagian bawah sininya aja biasanya pasti aku sikatin setiap kali abis cuci-cuci, biar nggak licin aja gitu ya teman-teman. Soalnya kan anak aku juga biasa ke WC sendirian, takutnya gimana-gimana gitu kalau licin. Dan di sini juga aku sekalian sikat-sikatin di bagian pintu juga sekalian, dan pokoknya semua lantainya aku sikat-sikatin sampai bersih. Udah selesai sikat-sikatin di area WC, aku langsung aja pel-pelin di area yang putih ini. Karena keramik putih ini tuh bener-bener harus dipel setiap waktu gitu teman-teman. Kalau enggak dia itu bakalan kotor banget kelihatan. Nah, beginilah pekerjaan IRT ya teman-teman. Jadi multifungsi, multitasking. Pokoknya kita bisa mengerjakan segalanya dalam satu waktu. Misal kayak gini ya, sambil nyuci, sambil beberes, sambil masak. Jadi kita bisa menghandle segala pekerjaan rumah tangga dalam satu kali hempasan kibasan gitu ya teman-teman. Masya Allah ya kita ini. Aku tuh belum sempat ya belanja ke pasar untuk belanja mingguan seperti ini, stok percabean dan lain-lain. Jadi aku tuh belinya di sini aja, di warung-warung terdekat. Tapi ya gitu teman-teman, kalau misalkan beli di sini tuh kayak rasanya itu gimana ya? Soalnya biasa belanja mingguan di pasar dengan budget yang sedang aja, terus dapatnya cukup banyak gitu. Sedangkan di sini kan budgetnya itu biasa aja, ya sedang ya termasuknya. Tapi dapatnya itu sedikit. Apa sih ya untuk sehari-hari mah mungkin, tapi kalau untuk mingguan lebih baik belanjanya ke pasar, karena harga di pasar kan jauh lebih murah ya. Kayak misalkan kangkung harganya itu 1.000 ya per ikat, kalau di sini itu 3.000 per ikat teman-teman. Jadi kan lumayan ya, 2.000 itu bisa untuk beli yang lain-lainnya gitu. Aku lagi nggak ada bumbu racik yang instan, jadi aku pakai bumbu racik buatan sendiri. Aku pakainya bawang putih, ketumbar, sama kunyit gitu ya teman-teman, dan dikasih garam. Untuk ikannya ini aku bagi 2, sebagian aku mau goreng untuk hari ini dan sebagian lagi untuk besok. Karena ini tuh dapat 5 ekor gitu ya teman-teman untuk ikannya, dan aku potong-potong jadi 10 potong, 5 potong aku goreng untuk sekarang dan 5 potong lagi aku simpen di freezer. Untuk jengkolnya mau aku bikin sambal
sambal jengkol kecap ya, seperti biasa kesukaannya suami. Tapi mau masaknya itu nanti sore aja. Untuk sekarang ini aku belah-belahin aja dulu dan siap-siapin biar nanti tinggal masak ya kalau sore hari. Soalnya pas aku bikin video ini suami aku tuh lagi kerjanya shift 1 atau bagian pagi dan pulangnya nanti sore. Jadi biar rasanya lebih fresh, lebih enak, aku masaknya dadakan gitu. Pas beliau mau pulang, aku cus masak dan pas beliau pulang semuanya sudah matang. Alhamdulillah ya, ini yang bakalan aku masak. Aku juga ada bayam dikasih sama Bu Mer, terus ada pepaya muda juga sama dikasih dari Bu Mer. Nah, untuk ikannya ini sebagian kan aku mau simpen di freezer. Jadi aku tutupin mau dimasukin ke freezer. Terus bayam juga ini lumayan banyak ya, udah dapat meretelin dari ibunya itu. Mau aku simpen di dalam kulkas sebagian dan mau aku masak sebagian. Yang aku simpen di sangku itu di wadah yang biru tuh mau aku masak hari ini, dan yang aku tutup mau aku simpen di dalam kulkas. Jengkolnya juga sama, mau aku simpen dalam kulkas aja semuanya. Aku beresin biar dapurnya jadi rapi dan bersih gitu ya teman-teman. Jadi masaknya kan nanti sore masih lama. Ya sudah, kita rapihkan, kita beresin aja dulu semuanya. Kulkas aku ini tuh memang sedikit berantakan ya teman-teman, karena memang belum diberesin benar-benar. Tapi ya nggak apa-apa lah, di sini tuh aku beresin tipis-tipis, bersihin tipis-tipis. Nanti aja pas mau belanja mingguan aku beresin aja semuanya gitu ya. Kulkas aku ini tuh walaupun diisi sedikit teman-teman, jadinya penuh gitu. Jadi sekarang nih kalau misalkan mau belanja juga, aku tuh belanjanya sedikit aja, karena kalau banyak-banyak itu nyimpennya itu susah karena penuh. Soalnya aku nyimpen pisang juga dalam kulkas, karena nggak bisa disimpan di luar. Kalau disimpan di luar bakalan cepet busuk. Dan sepengalaman aku selama ini kalau disimpan dalam kulkas itu tetap baik-baik aja gitu teman-teman. Walaupun dalam segi kulit pisang itu nanti bakalan agak sedikit menghitam, tapi dalamnya itu tetap bagus gitu ya. Di sini ada keponakannya suami nyamper main sama Ardan. Jadi dia itu masuk ke sini, terus dia lompat-lompat di sini di depan kamera karena dia itu tahu aku lagi ngevlog, lagi bikin konten. Jadi dia ikutan in frame katanya. Oh ya teman-teman semuanya, lagi pada ngapain nih pas nonton video aku? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Dan lagi ngapain pun kalian semuanya, aku doakan selalu dalam keadaan sehat. Bagi yang lagi sakit, aku doakan segera sembuh. Dan bagi yang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, lagi dalam masalah, lagi dalam ujian, aku doakan semoga semuanya segera ada jalan keluarnya. Amin. Oke, kita lanjut dulu ke videonya. Di sini tuh aku lagi bersihin kompor, karena kompor ini tuh dari kemarin gak dibersihin ya teman-teman. Udah 2 hari gitu nggak ngebersihin kompor ini. Ya sudah, hari ini aku bersihin sekalian, mumpung aku belum masak. Karena kalau udah masak nanti sore ya kotor lagi gitu. Tapi nggak apa-apa kan, yang namanya juga kayak gitu, dipakai dibersihin, dipakai dibersihin. Seperti itulah ya kalau yang namanya peralatan masak. Oh ya, di sini tuh aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Aku tuh emang sekarang ini udah sedikit aktif, lebih aktif gitu ya di Facebook. Maka dari itu aku tuh kayak sibuk banget gitu sehari-harinya itu. Entah kenapa kayak merasa sibuk aja dalam urusan perkontenan ini. Padahal di YouTube ini tuh aku upload videonya nggak setiap hari ya, hanya di Facebook aja. Dan di TikTok aku usahakan setiap hari yang videonya itu sekitaran durasi 2-3 menit aja. Tapi entah kenapa berasanya sok sibuk aja gitu teman-teman. Mungkin dari yang tadinya biasa biasa nggak bikin konten tiap hari, dan sekarang belajar konsisten bikin video setiap hari, bikin konten setiap hari. Jadi berasanya itu sok sibuk gitu ya, padahal ya biasa-biasa aja gitu, videonya juga biasa-biasa aja, kegiatan sehari-hari. Berasa bikin sok sibuk itu adalah untuk ngeditnya gitu teman-teman, butuh waktu. Oke deh, ini tuh ternyata udah di penghujung video aja. Aku pamit dulu, dadah.